Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah sekolah menengah atas di kota gadis kecil yang tenang, hiduplah seorang bernama Ziva. Jika ada satu kata yang bisa mendeskripsikannya dengan tepat, itu adalah jahil. Tidak ada satupun hari yang berlalu tanpa rencana yang ia rencanakan. Hampir setiap orang di sekolahnya pernah merasakan kejahilan Ziva. Entah itu tas yang tiba-tiba dikunci di loker, buku catatan yang diselipkan dengan coretan aneh, atau kursi yang tiba-tiba licin karena dilapisi sabun. Bagi Ziva, sekolah adalah taman bermain, dan teman-temannya adalah korban dari kejahilannya yang tidak pernah berakhir. Namun, jangan salah sangka, Ziva bukanlah gadis yang jahat. Ia hanya suka melihat ekspresi kaget, jengkel, atau bingung dari orang-orang di sekitarnya. Baginya, itu adalah hiburan terbaik di dunia. Namun, di balik sifat jahilnya, Ziva sebenarnya adalah gadis yang ceria dan baik hati. Teman-temannya tahu bahwa meskipun ia suka menjahili mereka, Ziva selalu ada ketika mereka membutuhkan bantuan. Ia adalah orang pertama yang akan berdiri di samping teman yang sedih, membela mereka yang diperlakukan tidak adil, dan memberikan semangat dengan cara uniknya sendiri. Di sisi sekolah lain, ada seorang siswa yang kontras dengan Ziva dalam segala hal. Namanya Miko. Ia adalah sosok yang selalu berada di perpustakaan, tenggelam dalam buku-buku tebal dengan wajah serius. Miko dikenal sebagai salah satu siswa paling pintar di sekolah. Ia selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam hampir setiap mata pelajaran, dan tidak ada yang bisa menyainginya dalam hal akademik. Namun, kepintaran itu juga membawa konsekuensi. Miko bukanlah orang yang mudah bergaul. Ia lebih suka menyendiri, jauh dari keramaian, dan lebih memilih buku daripada berbicara dengan teman sekelasnya. Beberapa orang mengatakan bahwa Miko itu dingin, bahkan sombong, karena jarang berbicara dengan orang lain. Namun, sebenarnya, dia hanya merasa bahwa berbicara dengan orang lain seringkali melelahkan dan tidak perlu. Baginya, dunia dalam buku jauh lebih menarik dibandingkan dunia nyata. Ia bisa menjelajahi tempat-tempat yang luar biasa, bertemu dengan karakter-karakter yang menarik, dan memahami konsep-konsep yang sulit tanpa harus menghadapi gangguan atau keusilan orang lain. Karena itulah, Miko sering menghindari interaksi sosial sebisa mungkin. Jika ada teman sekelas yang mencoba mengajaknya berbicara, ia hanya akan menjawab dengan singkat, lalu kembali tenggelam dalam bacaannya. Ziva dan Miko adalah dua individu yang sangat berbeda. Yang satu penuh dengan energi dan keusilan, sementara yang lain lebih suka ketenangan dan keseriusan. Namun, perbedaan itu justru menjadi awal dari cerita mereka. Pada suatu pagi di kelas, Ziva duduk di bangkunya dengan wajah bosan. Ia telah menjahili hampir semua teman sekelasnya, dan sekarang ia merasa membutuhkan tantangan baru. Saat ia sedang memikirkan siapa korban selanjutnya, matanya tertuju pada seseorang yang duduk di sudut kelas dengan wajah serius. Miko. Ziva membuka matanya, mengamati Miko yang tampak asyik membaca buku tebalnya. Ia menyadari bahwa selama ini, Miko hampir tidak pernah bereaksi terhadap keusilannya. Terlebih lagi, saat ia pernah menjatuhkan penghapus di dekat kakinya dan berpura-pura meminta bantuan, Miko hanya mengambil penghapus itu, meletakkannya di meja Ziva tanpa berkata apa-apa, lalu kembali membaca. Sikap itu membuat Ziva semakin tertantang. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa begitu cuek? Semua orang di kelas pasti pernah bereaksi terhadap kejahilannya. Ada yang kesal, ada yang tertawa, ada yang membalas, tapi tidak dengan Miko. Sepertinya aku menemukan target baru, gumam Ziva sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, Ziva merancang kejahilan pertamanya untuk Miko. Saat jam istirahat, ia diam-diam mengganti isi buku catatan Miko dengan lembaran kertas kosong. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan buku asli Miko dan menyimpannya di dalam tasnya, lalu meletakkan buku yang mirip di meja Miko. Ketika Miko kembali ke mejanya setelah membeli minuman, ia membuka buku itu dan mengingatnya. Mata tajamnya meneliti halaman demi halaman kosong,
tetapi wajahnya sama sekali tidak berubah. Ia hanya menutup buku itu, menghela napas pelan, lalu mengambil pulpen dan mulai menulis sesuatu di halaman kosong tersebut. Ziva menunggu reaksi, tapi tidak ada. Tidak ada raut bingung, tidak ada ekspresi marah, tidak ada protes. Seolah-olah kejadian itu bukanlah sesuatu yang berarti baginya. Serius nih? Dia beneran gak peduli? Bisik Ziva kecewa. Ia mencoba lagi dengan menempatkan perangkap kecil di kursi Miko, sebuah bantalan yang mengeluarkan suara saat risih. Namun, saat Miko duduk, suaranya terdengar pelan dan nyaris tidak ada yang menyadarinya. Miko hanya melirik sebentar ke kursinya, menghela napas, lalu kembali fokus pada buku. Ziva mulai merasa tertantang lebih dari sebelumnya. Ziva tidak menyerah begitu saja. Ia mulai meningkatkan level kejahilannya. Ia pernah menukar bolpoin Miko dengan bolpoin yang tintanya sudah habis, menyembunyikan salah satu sepatunya di rak berbeda, bahkan menempelkan kertas kecil bertuliskan, "Aku suka membaca," di punggung Miko. Namun, semua usaha itu tetap tidak memberikan hasil yang memuaskan. Miko hanya merespons dengan cara yang sama, dengan kesabaran luar biasa dan tanpa ekspresi yang berarti. Namun, semakin lama, Ziva semakin menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan Miko. Meskipun dia tampak dingin dan tidak peduli, dia tidak pernah membalas dengan kasar atau memarahi Ziva. Terlebih lagi, saat ia menyadari ada keusilan yang dilakukan Ziva, ia hanya akan menatap sebentar dengan mata tajamnya, lalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Entah bagaimana, sikap itu justru membuat Ziva semakin tertarik. Suatu hari, Ziva melihat Miko duduk sendirian di taman sekolah, membaca buku seperti biasa. Untuk pertama kalinya, dia tidak datang dengan rencana jahil. Ia hanya ingin duduk di dekat Miko dan melihat apakah pria itu akan mengusirnya atau tidak. Anehnya, Miko tidak mengatakan apa-apa. Ia tetap membaca, seolah kehadiran Ziva bukanlah sesuatu yang mengganggunya. "Apa yang kamu baca?" tanya Ziva akhirnya. Miko melirik sekilas, lalu menunjukkan sampul bukunya. Sebuah novel klasik. "Kamu suka membaca buku setebal ini? Nggak bosan?" tanya Ziva lagi. "Tidak," jawab Miko singkat. Ziva memandang, lalu tersenyum kecil. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa nyaman berada di dekat Miko, meskipun cowok itu hampir tidak berbicara. Ada sesuatu dalam ketenangan Miko yang mulai menarik perhatiannya. Dan untuk pertama kalinya, Ziva merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Apakah ini merasa suka? Sejak hari itu, keusilan Ziva terhadap Miko tidak lagi hanya sekedar iseng semata. Entah kenapa, setiap kali ia menjahili Miko, ia justru merasa lebih bersemangat. Meskipun pria itu tetap dingin dan tidak memberikan reaksi yang diinginkan, Ziva tetap tidak berhenti. Suatu pagi, Ziva datang ke kelas lebih awal dari biasanya. Dengan hati-hati, ia meletakkan sebuah catatan tempel kecil di buku catatan Miko. Isinya singkat. "Baca buku terus. Gak bosan? Sesekali coba deh ngobrol sama orang lain." Lidah menjulur, lidah keluar meledek. Saat Miko tiba dan duduk di kursinya, Ziva pura-pura sibuk dengan catatannya. Ia mencuri pandang saat Miko membuka buku catatannya dan melihat catatan tempel itu. Miko menatap tulisan itu beberapa detik. Lalu, tanpa ekspresi apapun, ia melepaskan catatan tempel tersebut, meremasnya, dan memasukkannya ke dalam saku. Ziva membulatkan matanya. "Hah? Udah gitu doang?" gumamnya kesal. Namun keesokan harinya, saat Ziva membuka lacinya, ia menemukan sebuah catatan tempel lain yang tidak dikenalnya. Isinya hanya satu kata. "Bosan?" Ziva hampir tertawa. Jadi, ini balasan dari Miko? Tidak menyangka bahwa cowok kutu buku itu akhirnya sedikit menanggapi, Ziva merasa semakin tertarik. Dan sejak saat itu, mereka mulai memiliki kebiasaan baru, perang catatan tempel. Setiap hari, Ziva akan meninggalkan catatan jahil di meja Miko, dan Miko akan membalasnya dengan komentar singkat yang terkadang membuat Ziva kesal, terkadang membuatnya tersenyum tanpa sadar. "Kalau aku bosan baca, kamu nggak bosan ngejahilin orang. Daripada baca novel, mending baca chat orang lain biar bisa kepo. Haha. Aku lebih suka membaca buku. Beda sama kamu, yang kayaknya lebih suka membaca pikiran orang lain." Meskipun balasan Miko selalu singkat,
Ziva merasa puas karena setidaknya pria itu kini mulai memperhatikannya, meskipun dalam bentuk yang tidak langsung. Pada suatu hari, saat kelas hampir selesai, Ziva melihat Miko duduk sendirian di perpustakaan. Tidak seperti biasanya, kali ini cowok itu tidak sedang membaca. Ia hanya duduk sambil menatap jendela, seolah sedang berpikir. Entah kenapa, melihat ekspresi serius Miko membuat Ziva ingin mendekatinya. Ziva berjalan mendekat dan duduk di kursi di seberangnya. Kenapa? Biasanya sibuk baca buku, kok sekarang malah melamun? Tanyanya sambil melipat tangan di meja. Miko mengangkat kepalanya sebentar. Lagi nggak pengin baca? Ziva menaikkan alisnya. Wah, langka nih, seorang Miko nggak mau baca buku. Miko tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, Ziva melihat sisi Miko yang lain. Biasanya, cowok itu selalu terlihat tenang dan tidak peduli dengan dunia luar, tapi kali ini, dia tampak seperti seseorang yang sedang banyak pikiran. Aku bisa bantu? Tanya Ziva, sedikit lebih serius dari biasanya. Miko menatapnya, lalu menghela napas. Ziva, katanya pelan, kamu tuh nggak pernah capek ngejahilin orang. Ziva terkesiap. Ia tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Gak sih. Aku suka aja, jawabnya sambil tersenyum, meski dalam hati ia mulai bertanya-tanya. Miko masih menatapnya ke dalam. Tapi kenapa aku? Ziva terdiam. Kenapa memangnya? Kenapa dia terus-menerus menjahili Miko? Padahal cowok itu hampir tidak pernah memberikan reaksi seperti korban kejahilannya yang lain. Seketika, ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah ini karena dia sebenarnya menyukai Miko? Sejak percakapan itu, Ziva mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda setiap kali ia berada di dekat Miko. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia sadari, cara Miko menggigit ujung pulpennya saat berpikir, bagaimana rambutnya sedikit berantakan setiap pagi, atau bagaimana matanya selalu serius setiap kali membaca. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia mulai merasa gugup setiap kali bertemu Miko. Ini menjadi masalah besar bagi Ziva. Bagaimana bisa ia, gadis paling jahil di sekolah, tiba-tiba merasa canggung di depan seorang kutu buku dingin seperti Miko? Suatu hari, saat Ziva ingin menempelkan catatan tempel baru di meja Miko, tangannya justru gemetar dan ia malah menjatuhkan catatan itu ke lantai. Saat ia buru-buru mengambilnya, Miko yang baru saja masuk kelas sudah lebih dulu memungutnya. Ziva panik. Itu bukan. Tapi sudah terlambat. Miko sudah membacanya. Isi catatannya. Aku suka cara kamu membaca buku. Mata Miko beralih ke Ziva, yang kini memerah seperti tomat. Ziva buru-buru mencatat catatan itu dan tertawa canggung. Hahaha, itu bukan buat kamu, kok. Salah taruh. Aku mau kasih ke teman yang lain. Miko tidak mengatakan apa-apa, tapi Ziva bisa melihat sedikit senyuman di sudut mulutnya sebelum dia duduk. Ziva menampar keningnya sendiri. Aduh, kenapa jadi begini sih? Di saat Ziva sedang sibuk dengan perasaannya sendiri, tiba-tiba sebuah masalah besar muncul. Suatu hari, ada seorang siswi yang kehilangan dompetnya di kelas. Setelah mencari mana-mana, salah satu teman mereka menemukan dompet itu di dalam tas Ziva. Aku nggak nyuri. Aku nggak tahu kenapa dompet itu bisa ada di tugasku. Seru Ziva panik. Tapi banyak yang mulai ragu. Mungkin ini hanya kejahilan Ziva yang keterlaluan? Bisik beberapa teman. Ziva merasa sesak. Ia memang suka menjahili orang, tapi ia tidak pernah mencuri. Namun, tidak ada yang mau mempercayainya. Bahkan guru pun mulai menyerapnya. Saat itulah, seseorang berdiri dari kursinya. Miko. Aku percaya Ziva tidak melakukan ini, kata Miko dengan suara datar tapi tegas. Semua orang menoleh ke arahnya. Kenapa kamu bisa yakin? Tanya salah satu teman. Miko menatap Ziva sekilas sebelum menjawab, karena aku tahu cara dia berbuat usil. Dia mungkin menjahili orang, tapi dia tidak akan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Ziva terkejut. Miko, membelanya? Dengan bantuan Miko, mereka akhirnya menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa ada orang lain yang diam-diam memasukkan dompet itu ke tas Ziva untuk memikatnya. Masalah pun akhirnya terselesaikan. Sejak hari itu, hubungan Ziva dan Miko semakin dekat.
Tapi yang lebih mengejutkan bagi Ziva adalah Miko mulai berubah. Kini, Miko tidak lagi hanya diam dan membaca buku. Ia mulai membalas keusilan Ziva dengan cara yang halus. Saat Ziva ingin menjahili Miko dengan bersembunyi pulpennya, Miko malah sudah lebih dulu bersembunyi penghapus Ziva. Saat Ziva ingin menempelkan catatan tempel jahil, ia malah menemukan catatan tempel dari Miko lebih dulu. Kali ini aku yang menang. Saat Ziva ingin mengambil tasnya, ia menemukan ada coklat kecil di dalamnya dengan catatan tempel bertuliskan, "Terima kasih sudah membuat hariku lebih menarik." Ziva tersenyum sendiri membaca pesan itu. Si kutu buku dingin ini mulai berubah. Dan mungkin saja, perubahan itu terjadi karena dirinya sendiri. Hobinya Ziva selalu berpikir bahwa menjahili Miko adalah hobinya, sesuatu yang ia lakukan hanya untuk bersenang-senang. Tapi sejak Miko mulai menunjukkan sikap yang berbeda dan semakin memperhatikannya, dan yang lebih menarik perhatiannya, semuanya terasa berubah. Miko yang dulunya dingin dan selalu mengabaikannya, kini menjadi seseorang yang memperhatikannya dengan cara yang halus tapi nyata. Tempel sejak kejadian botol air dan catatan tempel, "Jangan lupa minum," itu, Ziva tidak bisa mengabaikan perasaannya lagi. Setiap kali melihat Miko, dadanya terasa berdebar. Setiap kali mendengar suaranya, ia jadi salah tingkah. "Aku nggak boleh kayak gini," batinnya berkali-kali. Tapi semakin dia mencoba mengabaikannya, rasanya semakin sulit. Dan semakin ia sadar bahwa perasaannya terhadap Miko bukan lagi sekedar keusilan semata. Suatu hari, saat Ziva sedang berjalan menuju kantin bersama teman-temannya, dia mendengar sesuatu yang membuatnya langsung teringat di tempat. "Miko kemarin jalan bareng cewek loh." Ziva spontan menoleh ke arah dua siswi yang sedang membungkuk di bangku taman. "Iya, aku juga lihat. Mereka kayaknya akrab banget. Mungkin itu pacarnya?" Jantung Ziva seperti jatuh ke dalam jurang. "Pacar? Miko punya pacar?" Saya ingin bertanya lebih lanjut, tapi saya takut. Takut kalau yang dia dengar itu benar. Sejak mendengar kabar itu, Ziva menjadi tidak fokus. Ia mulai lebih banyak diam, tidak menjahili Miko seperti biasanya. Bahkan saat Miko memberikan catatan tempel kecil seperti biasa, ia hanya membaca sekilas lalu memasukkannya ke dalam saku tanpa membalas. Miko menyadari perubahan itu. "Kamu kenapa?" tanyanya suatu hari saat mereka bertemu di perpustakaan. Ziva menggeleng. "Nggak apa-apa." Tapi jelas-jelas itu bohong. Apalagi saat Miko menyodorkan permen coklat, sesuatu yang biasanya akan membuatnya bahagia, Ziva hanya menerima tanpa senyum, lalu pergi. Miko semakin bingung. Dan Ziva semakin kacau. Kenapa rasanya sakit banget kalau lihat Miko sama orang lain? Hingga akhirnya, hari yang ia takutkan tiba. Saat Ziva sedang berjalan di koridor sekolah, ia melihat Miko berdiri bersama seorang gadis lain di depan gerbang sekolah. Gadis itu tidak berasal dari kelas mereka. Tapi yang membuat hati Ziva semakin hancur, adalah bagaimana Miko tersenyum saat berbicara dengan gadis itu. Selama ini, Ziva selalu berpikir bahwa Miko adalah orang yang sulit tersenyum. Tapi sekarang, di depan gadis lain, ia bisa terlihat hangat dan nyaman. Jantung Ziva terasa sesak. Ia segera misalkan badan dan pergi sebelum air matanya jatuh. Jadi ini akhirnya, Miko ternyata sudah menyukai orang lain. Dan selama ini, semua perhatian kecil yang Miko berikan padanya tidak ada artinya. Setelah kejadian itu, Ziva benar-benar mulai menjauh dari Miko. Ia tidak lagi menempelkan sticky note jahil di mejanya. Ia tidak lagi mengajak Miko berbicara di perpustakaan. Ia menghindari bahkan bertemu dengannya di kantin. Dan yang paling menyakitkan adalah, Miko tidak mengejarnya. Mungkin dia memang tidak peduli. Ziva berusaha keras mengabaikan perasaannya. Tapi setiap kali melihat Miko, setiap kali mendengar suaranya, setiap kali mengingat bagaimana pria itu memperhatikannya dulu, ia merasa ingin menangis. "Aku harus melupakan perasaan ini." Tapi semakin dia mencoba, semakin dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Miko, yang mulai menyadari bahwa Ziva benar-benar menjauh, akhirnya mengambil langkah. Saat Ziva sedang bersiap-siap pulang di depan loker, Miko tiba-tiba berdiri di sebelahnya. "Kenapa kamu menjauh?" tanyanya tanpa basa-basi. Ziva terkejut, tapi buru-buru menutupi ekspresi. "Aku tidak menjauh."
Miko menatap lama. Jangan berbohong. Ziva menggigit, lalu menghela napas panjang. Miko. Kamu bisa jahil ke semua orang, tapi jangan pura-pura sama aku, potong Miko. Ziva menggigit bibirnya semakin keras. Ia ingin lari. Ia ingin menghindari percakapan ini. Tapi akhirnya, ia berkata dengan suara lirih, aku pikir kamu suka sama cewek lain. Miko mengernyit. Cewek lain? Ziva mengangguk pelan. Aku melihat kamu sama dia di depan sekolah. Kalian terlihat akrab. Dan? Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, aku cemburu. Untuk pertama kalinya, ia mengakui perasaannya dengan jujur. Hening. Ziva tidak berani menatap Miko. Tapi dia bisa mendengar cowok itu menghela napas sebelum akhirnya berkata. Ziva, cewek yang kamu lihat itu sepupuku. Ziva membeku. Hah? Iya. Dia datang ke sekolah buat mengambil buku yang dia titip di rumahku. Jelas Miko. Aku tidak punya pacar. Kalau itu yang kamu pikirin. Ziva merasakan wajahnya panas. Tapi kalian kelihatan dekat banget. Miko menatap lama. Jadi, selama ini kamu menjauh hanya karena kamu cemburu. Ziva semakin malu. Ia ingin menghilang pada saat itu juga. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Miko tertawa kecil. Bukan tawa mengejek, tapi lebih seperti tawa penuh kehangatan. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Tanya Miko sambil tersenyum tipis. Ziva menggigit bibirnya. Karena aku takut kalau perasaanku hanya bertepuk sebelah tangan. Miko menatapnya, lalu tiba-tiba mengangkat tangan dan mengusap kepalanya dengan lembut. Ziva, katanya pelan, aku juga suka kamu. Ziva terbelalak. Kakakmu serius? Miko tersenyum kecil. Kalau aku nggak suka, aku nggak bakal repot-repot ngikutin semua kejahilanmu, kan? Jantung Ziva berdebar lebih kencang dari sebelumnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. Dan pada saat itu juga, dia tahu. Miko juga menyukainya. Sejak hari itu, Miko tidak lagi sekadar menjadi korban kejahilan Ziva. Ia membalas mulai. Namun, yang mengejutkan bukan hanya caranya membalas, tetapi juga perubahan sikapnya yang mulai terasa lebih hangat dan manis. Ziva menyadari bahwa Miko yang dulunya dingin, sekarang justru sering memberikan perhatian kecil yang tidak pernah ia duga. Suatu pagi, saat Ziva tiba di kelas dengan wajah kusut karena kesiangan, Miko tiba-tiba menyodorkan sebuah roti isi coklat kepadanya. Kamu belum sarapan, kan? Katanya singkat. Ziva melongo. Miko sadar kalau aku belum makan? Ia menerima roti itu dengan sedikit ragu. Kok kamu tahu? Miko hanya mengangkat bahu. Soalnya kamu nggak serewel biasanya. Ziva merasa wajahnya memanas. Ia menatap roti itu, lalu melirik Miko yang sudah kembali membaca bukunya. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Sejak kapan si cowok ini mulai perhatian begini? Seiring berjalannya waktu, perhatian-perhatian kecil dari Miko semakin sering terjadi. Saat hujan turun tiba-tiba, Miko langsung menyodorkan payungnya kepada Ziva tanpa banyak bicara. Saat Ziva terlambat masuk kelas karena ketiduran di perpustakaan, Miko sudah menyiapkan catatan untuknya tanpa diminta. Terlebih lagi, saat Ziva kelelahan setelah melakukan kegiatan olahraga, Miko diam-diam meninggalkan botol air di mejanya dengan catatan tempel bertuliskan, jangan lupa minum. Semua ini membuat Ziva semakin gugup di dekat Miko. Dan karena gugup, Ziva mulai menghindarinya. Ia tidak lagi menjahili Miko seperti dulu. Ia juga mengurangi interaksi dengannya, bahkan lebih sering memilih duduk di tempat lain saat istirahat. Ia takut, kalau terus berada di dekat Miko, perasaannya akan semakin tidak bisa ia sembunyikan. Namun, Miko jelas menyadari perubahan sikap Ziva. Kenapa kamu menjauh? Tanyanya suatu hari, saat mereka kebetulan bertemu di perpustakaan. Ziva menggeleng buru-buru. Enggak kok. Aku cuma, sibuk aja. Miko menatap lama, seolah mencoba membaca pikirannya. Kalau kamu nggak mau cerita, nggak apa-apa. Tapi kalau ada sesuatu yang mengganggu, kamu tahu kan aku selalu bisa mendengarnya. Kata-kata itu semakin membuat Ziva merasa kacau.
Kenapa dia malah jadi perhatian banget sekarang? Hingga akhirnya, hari yang menentukan itu tiba. Saat Ziva sedang berjalan sendirian di taman sekolah, ia melihat Miko bersama seorang gadis lain. Gadis itu bukan dari kelas mereka, Ziva tidak mengenalnya. Tapi yang membuatnya merasa sakit, adalah bagaimana Miko terlihat tersenyum saat berbicara dengan gadis itu. Selama ini, Ziva selalu berpikir bahwa Miko adalah orang yang sulit didekati, sulit diajak berbicara, dan jarang menunjukkan ekspresi. Tapi sekarang, di depan gadis lain, dia bisa tersenyum dengan tulus. Sesuatu di dalam hati Ziva terasa remuk. Tanpa sadar, matanya mulai panas. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan apa itu cemburu. Malam itu, Ziva tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan Miko bersama gadis itu. Dan di sanalah ia menyadari sesuatu. Dia benar-benar menyukai Miko. Bukan hanya karena Miko adalah satu-satunya orang yang tidak bereaksi terhadap kejahilannya. Bukan hanya karena Miko adalah cowok pintar yang keren. Tapi karena Miko adalah orang yang selama ini selalu memperhatikannya tanpa dia sadari. Dan sekarang, mungkin Miko akan lebih memilih gadis itu. Aku harus mengatakannya sebelum terlambat. Keesokan harinya, hujan turun deras. Saat Ziva sedang berjalan menuju gerbang sekolah, ia melihat Miko berdiri di depan taman sekolah, membaca buku di bawah atap kecil. Tanpa pikir panjang, ia berlari mendekati Miko meski hujan masih deras. Miko menoleh dan mengernyit melihat Ziva yang basah kuyup. "Ziva, kamu. Aku suka kamu." Miko terdiam. Matanya melebar sedikit. Ziva menarik napas dalam. "Aku suka kamu, Miko. Dan aku tahu aku terlambat sadar. Aku tahu selama ini aku selalu ngejahilin kamu tanpa alasan yang jelas. Aku tahu aku ini cerewet dan kamu pasti sebel sama aku. Tapi, aku benar-benar suka sama kamu." Miko menutup bukunya dengan pelan. "Ziva. Aku tahu. Aku tahu kamu sudah punya orang lain." Ziva memotong, suara bergetar. "Aku tahu kamu pasti lebih nyaman sama dia. Aku cuma mau bilang sebelum semuanya terlambat." Miko menatap Ziva lama. Hujan terus turun, membasahi rambut dan seragam mereka. Kemudian, sesuatu yang tidak pernah terjadi Ziva duga. Miko tertawa kecil. Ziva menatap bingung. "Hah? Kenapa ketawa?" Miko menggeleng pelan. "Ziva, kamu tahu nggak? Gadis yang kemarin itu sepupu aku." Jantung Ziva berhenti sejenak. "Hah? Dia datang ke sekolah buat mengambil buku yang dia titip di rumahku." Miko tersenyum kecil. "Dan kamu langsung berpikir kalau aku suka sama dia." Ziva merasakan wajahnya semakin panas. "Tetapi, kamu kelihatan nyaman banget ngobrol sama dia." Miko menatapnya ke dalam. "Ziva." Ia mendekat sedikit, membuat Ziva refleks mundur. "Aku sudah tahu sejak lama kalau kamu suka aku," katanya pelan. Ziva membeku. "Hah?" Miko menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Kamu pikir aku tidak sadar? Setiap kali kamu diam-diam memperhatikanku? Atau bagaimana kamu selalu mencoba mencari alasan buat ngobrol denganku?" Ziva menunduk, merasa malu setengah mati. Kemudian, Miko melakukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Miko mengangkat tangannya dan mengusap kepala Ziva dengan lembut. "Sebenarnya, aku juga suka kamu." Ziva terbelalak. "Kakakmu serius?" Miko tersenyum kecil. "Kalau aku nggak suka, aku nggak bakal repot-repot ngikutin semua kejahilanmu, kan?" Ziva tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Hujan terus turun di sekitar mereka, tapi bagi Ziva, semuanya terasa hangat. Miko menyukainya juga. Setelah hari itu, hubungan Ziva dan Miko berubah sepenuhnya. Kini, Miko tidak hanya menjadi cowok pintar kutu buku yang dingin, ia juga menjadi seseorang yang romantis dalam caranya sendiri. Saat Ziva merasa malas belajar, Miko akan duduk di sekitarnya dan berkata, "Kalau kamu tidak belajar, aku bakal gangguin kamu balik." Saat Ziva mulai menjahili orang lain, Miko akan berbisik di telinga, "Jahilnya jangan keterlaluan ya, nanti aku cuekin 3 hari." Dan saat Ziva sedang kesal,
Miko hanya akan meletakkan catatan tempel kecil di mejanya dengan tulisan sederhana. Jangan sedih. Aku di sini. Ziva tidak menyangka bahwa cowok kutu buku yang dulu dingin dan tidak peduli dengan dunia luar, kini menjadi seseorang yang paling ia cintai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.